Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Fawas Murfid Mutakin dengan NIM 2023 31107 dari kelas pembelajaran mesin kelas A yang akan melakukan live coding untuk laporan praktikum keempat yang terakhir, yang dimana saya mengambil neural network untuk dataset yang telah saya siapkan, yang dimana dataset ini akan untuk melakukan prediksi harga laptop dengan artificial neural network yang sederhana atau dense layer. Oke, kita langsung untuk codingnya. Diawali dengan install dulu frameworknya TensorFlow, lalu kita lanjuti dengan untuk pengimportan lalu di sini kita memanggil untuk framework TensorFlow, lalu dengan mengimport sekuensialnya. Dan juga untuk dense-nya. Oke, kita lanjut untuk ke ininya, yang dimana kenapa kita harus import pandas itu digunakan untuk membaca dan mengelola dataset berbentuk table atau data frame yang kita panggil nantinya. Lalu kenapa nampin itu digunakan untuk numerik, sedangkan untuk trend test split itu digunakan untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Lalu untuk standar scalar itu digunakan untuk menormalkan data numerik agar memiliki skala yang seragam. Lalu label encoder digunakan untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik yang nanti akan kita gunakan nanti dalam uh, tabel bagian harga setiap laptop dalam euro. Lalu untuk mean squared error dan yang absolute errornya itu digunakan untuk mengukur kesalahan prediksi model regresi. Sekuensial, sedangkan sekuensial itu digunakan untuk membangun model neural network secara berurutan. Lalu untuk yang terakhir, dense itu merupakan untuk layer fully connected pada neural network. Oke, kita lanjut untuk ke sel ketiga atau kedua deh. Untuk ngeload datasetnya, jangan lupa sesuaikan dengan nama dataset yang kita letakkan di direktori yang sama. Dan di sini kita akan memanggil kepala datasetnya aja yang berupa 5 baris. Nah, dimana di sini untuk membaca dataset ya, yang dimana harus sesuai dengan nama dataset yang kita akan gunakan. Lalu untuk di sini akan menampilkan 5 baris pertama dataset untuk melihat strukturnya. Oke, kita perlu lanjut untuk ke informasi dataset yang hanya sebaris kecil ini.
yang dimana sini menampilkan jumlah baris data, nama kolom, lalu tipe tiap kolom yang digunakan agar kita bisa memahami apakah terdapat data numerik atau kategorikal. Nah, di sini terdapat beberapa kategori numerik dan kategorikal. Oke, kita lanjutkan saja untuk apakah ada missing value atau data yang null atau none dengan kode is null. Lalu jangan lupa untuk summary-nya itu. Nah, di sini terdapat kolom yang dimana datanya tersebut kosong, yang dimana seperti bagian kolom company, produk, lalu RAM, OS, dan lain-lain. Yang di sini yang dimana value datanya itu null atau none. Oke, kita lanjut ke bagian encoding data. Encoding data kategorikal. Oke, di sini bisa diikuti terlebih dahulu untuk codingnya. Nah, di sini kita memanggil yang di atas tadi, yang mana kan kita membutuhkan label encoder. Oke, kita lanjut saja di sini. If df column tutup kurung dengan di type dataset type dan object. Nah, kolom objek dan titik 2 lalu df column lagi. Oke, jangan lupa dengan label pemanggilan label encodernya. Oke, di sini ada terjadi error yang dimana kita sepertinya harus seperti ini. Nah, di sini sudah tidak ada error. Oke, di sini akan saya menjelaskan kenapa kita membutuhkan perulangan ini untuk perulangan untuk setiap data kolom dataset. Lalu dengan tipe dataset atau kolom tersebut bertipe teks kategorikal, apakah dia itu bertipe kategorikal atau objek seperti yang kita panggil di sini tadi dengan tipe datanya. Lalu untuk fit transform itu merupakan mengubah kategori teks menjadi angka. Oke, kita lanjut. Yang dimana untuk mengapa kita harus membutuhkan mengubah teks menjadi angka, dikarenakan neural network tidak bisa memproses teks tidak bisa memproses teks, sehingga encoding itu wajib dilakukan. Oke, kita lanjut untuk menentukan fitur dan target kita. Def drop dengan price euro, dikarenakan ini dataset luar, maka di sini terdapat menggunakan dengan harga laptop luar dengan harga euro. Oke, yang di mana X di sini merupakan berisi seluruh input atau spesifikasi laptop, lalu Y itu berisi target atau output yaitu harga laptop, yang dimana price euros. Lalu untuk drop axis satunya itu untuk menghapus kolom target dari fitur input. Oke, kita lanjut juga untuk ke bagian split data, trend dan tesnya.
Oke, di sini untuk penjelasannya kenapa menggunakan test size-nya 0,2, yaitu untuk 80% data untuk pelatihan, ya untuk pengetesan atau pelatihan. Lalu untuk 20% ini untuk pengujian. Lalu untuk random stats ini apa? Itu digunakan agar hasil pembagian data konsisten setiap dijalankan. Oke, kita lanjut saja. Soalnya ada dari beberapa sel emang tidak terlalu panjang. Lalu untuk ini kita melanjutkan kepada sel untuk menormalisasi data menggunakan scalar yang telah kita gunakan tadi di atas, yaitu standar scalar. Oke. Nah, di sini kita menggunakan ini agar untuk pemanggilan standar scalar ini tidak perlu mengetik secara panjang, jadi hanya dengan kita mengetik scalar maka untuk framework standar scalar ini akan terpanggil kan. Kita dengan extrain tadi dengan standar scalar untuk fit transformnya extrain untuk xtest sama juga tapi dengan transform. Oke, ini jangan lupa jangan sampai typo karena kan perlu pemanggilan yang sama. Nah, ini dia standar scalar. Nah, saya typo. Nah, di sini sudah berhasil dan tidak ada error. Maka yang dimana yang penjelasan sebelumnya, standar scalar itu mengubah data agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi itu 1. Lalu untuk fit transformnya yang saya jelaskan tadi itu digunakan pada data training. Lalu yang transform ini digunakan pada data testing agar tidak terjadi data leakage. Nah, normalisasi ini penting supaya kayak neural network itu lebih cepat dan lebih stabil saat training atau pelatihan datanya itu. Oke, kita lanjut saja untuk ke bagian membangun model neural network ya. Ini kita memanggil dense activation lalu input shape dengan extrain tadi. Extrain yang telah digunakan extrain shape. Lalu model 32 activation relu. Model add yang dimana di sini kita untuk sequentialnya itu kita untuk pemanggilan sequential itu kita singkat menjadi model. Lalu untuk dense 64 ini yang dimana itu hidden layer pertama dengan 64 neuron. Lalu untuk activation relu ini apa? Itu merupakan fungsi aktivasi relu untuk menangani non-linearitas. Lalu untuk input shape ini untuk menentukan jumlah fitur input. Lalu untuk dense ini yang satu ini merupakan output layer dengan satu neuron. Ini kasus regresi seperti yang saya bilang ANN regresi sederhana atau dense layer. Lalu kita lanjut ke compile model.
optimizer loss. Matrix oke, sepertinya ada terjadi error. Nah, saya typo. Nah, ini kenapa kita menggunakan optimizer Adam, yaitu merupakan untuk dari compile sendiri, untuk bahasa sendiri Adam, yang mana optimizer populer dan efisien. Lalu loss ini untuk main squad error MSE. MSE itu merupakan mean square error sebagai fungsi dari loss regresi. Lalu matrix MA yaitu mean absolute error untuk evaluasi tambahan. Oke, kita lanjut ke training model. Kita memanggil xtrain lagi, lalu ytrain. Untuk epox-nya di sini untuk melakukan iterasi sebanyak 50 kali. Validation split 0,2. Oke, ini terjadi typo lagi dari pengetikan batch size validation split 0,2. KKK epoch history model fit ytrain batch size 32 validation split. Oh, di sini ada typo. Oke. Nah, di sini akan dimana terjadi model akan belajar sebanyak 50 kali iterasi. Lalu dimana batch size-nya itu jumlah data yang diproses setiap iterasi. Lalu untuk validation split ini merupakan 20% data training digunakan untuk validasi. Oke, di sini untuk iterasinya telah selesai. Maka kita lanjut ke evaluasi model bagian terakhir kita, yang dimana kodenya seperti ini. Kita panggil MSE mean square error, kita ytest, lalu ypret, lalu kita mengambil absolute errornya, ytest lagi dengan ypretnya, prediction, print, MSA print dengan mean absolute error. Oke, sini sudah terlihat untuk prediksinya dari mean square errornya itu dengan sekian 114.197 dengan koma sekian, lalu dengan absolute errornya itu 239. Jadi dimana model predik itu yang di sini untuk melakukan prediksi harga laptop. Lalu di sini untuk mean square errornya itu mengukur rata-rata kesalahan kuadrat, mean absolute errornya itu mengukur rata-rata kesalahan absolut. Jadi semakin kecil nilai error maka semakin baik modelnya.
Oke, jadi kita akan membuat kesimpulan praktikum dengan print seperti ini. Oke, jadi untuk kesimpulannya ini yang dimana neural network dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah regresi. Lalu untuk dataset yang saya gunakan ini lumayan cocok untuk melakukan neural network regresi atau ANN dense layer. Lalu preprocessing data sangat berpengaruh terhadap performa model. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah penjelasan.